Ini logika yang kemudian belum dijawab sampai saat ini. Kenapa bisa ada di rumahnya Bung Febri? Ya, wajar-wajar saja kalau publik bertanya seperti itu ya. Ada sejumlah aset ditemukan. Besar sekali. Iya, jumlahnya besar sekali. Di sebuah lokasi yang diakui rumah tersebut adalah rumahnya Pak FA. Tetapi ada bagian fakta yang tidak terjelaskan dengan cukup baik mungkin ya, yang mungkin perlu kita pahami. Rumah tersebut itu sudah cukup lama tidak ditinggali. Dalam keterangan yang disampaikan Pak FA di proses pemeriksaan, rumah tersebut sudah tidak ditinggali sejak tahun 2008. Oke, meskipun foto-fotonya masih ada, foto keluarga Febri Adriansyah dan keluarga. Ya, kalau foto kan bisa saja ditinggal di sana. Beberapa dokumen-dokumen mungkin bisa saja ditinggal di sana. 2008 foto keluarga masih ada, tapi secara faktual tidak ditinggalkan di sana, oke? Secara faktual, 2008 tersebut Pak FA sudah bertugas ke salah satu daerah di Sumatera. Itu ada SK-nya, ada penugasannya, sehingga memang karena penugasan ada di luar Jawa dan juga pindah-pindah kan ini jaksa, itu memang nggak mungkin tinggal di sana. Ketika Pak FA kembali ke Jakarta, seingat saya penugasan saat itu adalah di Kejaksaan Tinggi DKI ya, atau di Pitsus, tapi masih dalam posisi bukan Jampitsus, itu tinggalnya sudah tidak di sana. Ada rumah, kalau sekarang kita tahu ada rumah di radio begitu, yang jadi tempat tinggal Pak FA. Jadi sudah sejak lama itu tidak ditinggali dan tentu ini menjadi kemudian tanggung jawab ya menurut saya atau beban pembuktian dari penyidik. Silakan saja, kami sangat terbuka, silakan saja penyidik membuktikan. Itu emas kan sudah faktual ditemukan ya. Emas, uang secara faktual sudah ditemukan. Nah berikutnya silakan penyidik membuktikan itu punya siapa. Barulah kemudian kalau sudah bisa dibuktikan itu punya siapa, tugas penyidik ini baru bisa ditanyakan lebih lanjut. Asal usulnya dari mana? Karena kalau kita bicara pencucian uang, asal usulnya harus dari tindak pidana, nggak bisa dari asal usul yang lain. Kalau sudah bisa dibuktikan asal usulnya, barulah diidentifikasi lebih jauh. Pencucian uang ini kan mengubah bentuk, menempatkan atau mentransferkan, barulah dicari lebih jauh. Sebenarnya hasil kejahatan itu berubah menjadi emas atau berubah menjadi falas kapan? Baru kita bisa bicara di sana tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi. Nah, semua itu sampai dengan saat ini menurut kami itu belum jelas, masih abu-abu dan berada di ruang gelap.